Shalom, selamat pagi. Sidang jemaat Gereja GSCH Penyai Surabaya dan Anugerah Kemendung. Mimbar Gemar online pagi hari ini terambil pada Mazmur 37 ayat 40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Banyak orang-orang dunia meramalkan bahwa tahun datang akan banyak kesulitan, kesukaran, bahkan bahaya melanda dalam kehidupan kita. Bahkan bahaya dan malapetaka bisa tiba-tiba menyerang kehidupan orang percaya. Namun bagi kita yang telah diselamatkan oleh darah Yesus, ingatlah dan peganglah janji firman-Nya, karena Dia adalah pelindungnya dan kekuatan kita. Amin. Tidak ada tempat yang aman kecuali dalam perlindungannya. Kita akan melihat dua contoh apa yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus ketika dalam Kisah Rasul 27 ayat 14 ayat 25 mengatakan demikian. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilindunginya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian hanyut sampai ke pantai, sampai pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali, dan karena takut terdampar di banting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuangkan muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ayat 20, setelah berapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan kami. Sampai ayat 25, saudaraku. Kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, badai tiba-tiba datang melanda kehidupan Paulus. Mungkin yang datang bukan badai angin timur laut, melainkan badai yang menggoncang bahtera kehidupan kita. Mungkin rumah tangga kita, bisnis usaha, ekonomi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan izinkan setiap masalah persoalan. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau meninggalkan janji-janjinya? Paulus ditolong oleh Tuhan ketika menghadapi masalah persoalan. Tuhan menguji iman Paulus. Akhirnya Paulus tetap setia, tetap berharap ada jalan keluar yang terbaik. Yang kedua, kita melihat bagaimana dalam Kisah Rasul
pasal 27 ayat 42 dan 43. Contoh kehidupan Paulus. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Ayat 3, tapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan merintah supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat contoh yang kedua, yaitu seorang prajurit yang berkuasa untuk membunuh para tahanan, akhirnya mengurungkan niat mau membinasakan Paulus dengan rekan-rekannya. Apakah Paulus tetap setia dengan Tuhan? Tekanan kuasa-kuasa dunia sering melanda kehidupan kita, tapi Yesus datang sebagai penolong kita. Dia sanggup melindungi kita. Amin Bapak. Kita melihat kiranya Paulus ditolong oleh Tuhan dengan berbagai masalah persoalan. Demikian juga kita semua yang menghadapi persoalan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 9 ayat 10 dan 11 dikatakan, orang yang mengenal namamu, perhatikan saudara, orang yang mengenal namamu, percaya padamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Perhatikan, orang yang mengenal nama Tuhan pasti akan terlindungi. Oleh karena itu, hari-hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kamu, jangan lupa selalu ingat Tuhan, percaya akan Tuhan. Ketika kita menghadapi badai tantangan hari-hari ini, saudara harus tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar yang terbaik. Amin. Di ayat ini kita melihat dikatakan, orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu, tidak kau tinggalkan. Artinya apa? Kalau saudara setia, Tuhan akan menyertai. Masalah besar kecil, Tuhan akan selalu buka jalan dalam hidupanmu. Amin. Ayat 11, bermasmur bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saudara harus mensyukuri hidup ini. Jangan mengeluh, jangan putus asa. Tetap sukacita. Di balik itu semua pasti ada pertolongan. Amin. Saudaraku, Mazmur 42 ayat Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Amin. Jangan putus asa hari-hari ini. Tetap semangat, tetap percaya, cinta Tuhan. Percayalah dan berserahlah kepadanya, karena hanya dalam perlindungannya kita akan aman. Hanya dalam perlindungannya kita bisa menjadi pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau Allah yang setia, Allah yang selalu peduli dalam kehidupan kami. Apa yang dihadapi anak-anak-Mu hari-hari ini, kiranya Tuhan selalu buka jalan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi pergumulan yang cukup berat, kiranya Tuhan selalu buka jalan. Kami serahkan dimanapun anak-anak-Mu berada, biarlah Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Bapak.
buat mulai pagi hari ini dalam menguatkan iman kami semua. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Amin.